lagi ada di Gedung Negara. Apa sih isi Gedung Negara itu? Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Gadis Seda Rahmani. Nama saya Najla Safira. Nama saya Aidea Nelbusna. Nama saya Miladian Latifah. Oke, jadi saksikan video berikutnya. Gedung Keresidenan Cirebon pada mulanya adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk rumah dinas seorang residen. Gedung tersebut dibangun pada pertengahan abad ke-19 atau sekitar tahun 1865, yang dimana pada saat itu Keresidenan Cirebon dijabat oleh Albert Wilhelm Kinder de Camurek sebagai sejarawan Cirebon. Pembangunan gedung, kantor, dan rumah dinas ini nampaknya merupakan dampak kebakaran benteng The Bescherming yang terjadi pada tahun 1835, yang kemudian diikuti dengan pemindahan kantor dan pemukiman orang-orang Eropa keluar kawasan pelabuhan. Jika mengacu pada masa pembentukan Keresidenan Cirebon tahun 1808, pembangunan kedua gedung itu memang cukup lambat. Hal itu mungkin karena mereka merasa lebih aman berada dalam benteng The Bescherming yang didirikan pada tahun 1686 di kawasan pelabuhan. Benteng ini bukan hanya dijadikan pusat kekuasaan politik dan militer, tetapi juga sebagai pusat ekonomi untuk mengumpulkan komoditi serta kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Selain itu, karena kondisi sanitasi Cirebon pada masa itu masih buruk, rawa dan genangan air tersebar di mana-mana. Maka Residen Cirebon, sekretaris dan pegawai lainnya, perwira dan prajurit Belanda lebih nyaman tinggal di dalam benteng. Gedung Keresidenan Cirebon dirancang oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda bernama Van den Burg dengan langgam yang menyerupai arsitektur Istana Merdeka di Jakarta. Gedung yang biasa disebut juga Gedung Negara ini dibangun menghadap ke timur. Pada saat pendiriannya, luas bangunan ini 2.120 meter, berdiri di atas lahan seluas 27.315 meter, yang dibatasi dengan pagar tembok setinggi 1,5 meter pada bagian selatan, barat, dan utara, serta tembok setinggi 1,2 meter pada bagian depan. Material utama bangunan ini adalah bata merah, batu, pasir, kapur, kayu jati, genting, marmer, dan tegel. Gedung Negara Cirebon sejak dulu terkenal dengan cerita mistis dari mereka yang pernah tinggal di rumah dinas ataupun bekerja di sana. Nah, salah satu contoh cerita mistis di Gedung Negara Cirebon adalah penampakan dari noni Belanda di area belakang dan dalam, juga di sekitar beranda yang berada di bagian depan bangunan. Gedung cagar budaya tersebut tidak pernah lepas dari kisah horor karena jarang ditempati. Bahkan sebelum BKPP dibubarkan dan tidak ada lagi aktivitas kedinasan, cerita mistis sudah akrab dengan Gedung Negara Cirebon. Nah, salah satu yang paling tersohor adalah penampakan wanita Belanda. Menurut para saksi mata yang pernah melihat kejadian tersebut, wanita cantik tersebut berpakaian seperti gaun dan rambutnya panjang terurai. Selain itu, sering dijumpai kejadian anak-anak yang pernah bermain di halaman gedung, namun ketika dilihat pekarangannya sepi, tanpa ada siapapun. Juga sosok yang menimbulkan suara seperti sedang bermain air. Lagi-lagi ketika ditengok juga tidak ada siapapun di area tersebut. Nah, selain itu juga dalam beberapa kesempatan nih juga sering didapatkan suara gamelan yang berasal dari dalam gedung negara dan tercium bau aroma melati.